siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Jadi memang ada luka jahitan, tapi itu konsekuensi dari bagian dari otopsi. Terus C, beberapa foto yang menunjukkan luka selain luka tembak dan jahitan akibat otopsi tersebut bukan akibat dari tindakan kekerasan, termasuk informasi akibat pembakaran, namun karena konsekuensi dari waktu dan kondisi tubuh jenazah. Jadi karena kami mendapatkan berbagai informasi, terus juga mendapatkan foto, kondisi jenazahnya sudah banyak yang kayak lebam-lebam, terus mengelupas dan sebagainya. Itu penjelasan ahli dengan melihat perbandingan foto di awal dan di akhir, di awal sebelum kondisi jenazahnya dilakukan otopsi sampai kondisi terakhir yang diterima oleh keluarga, itu bagian dari konsekuensi jenazah. Tentang kejadian yang terjadi baru-baru ini, penembakan 6 laskar FPI mengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab, bagaimana pandangan Ustadz? Apakah para laskar termasuk syuhada? Hari ini kejadian, besok langsung saya keluarkan video. Pertama, man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam, di akhirat neraka jahannam lah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya, hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahannam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada. Tengok nanti, yang sama-sama nanti di akhirat kita hidup. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari, dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Berapa banyak manusia tapi otaknya otak anjing, otaknya otak babi. Kenapa Ustaz sebut anjing dan babi? Karena anjing dan babi ada dalam Quran. Forensik kedokteran, forensik senjata dari pindad, dan psikologi forensik.
Hasil pendalaman tersebut antara lain, untuk forensik kedokteran memberikan pandangannya antara lain ini dengan membandingkan foto dari keluarga dan proses otopsi serta paparan PowerPoint dari kepolisian, terus mendengarkan penjelasan terkait kondisi mobil. Jadi ini kedokteran forensik tidak hanya melihat jenazah tapi juga mendengarkan penjelasan dari kami, karena beliau juga minta bagaimana kondisi mobil, kami kasih keterangan khususnya kondisi mobil ini lubang peluru, dan melihat foto kondisi mobil, melihat juga foto kondisi mobilnya kayak apa. Dijelaskan antara lain bahwa yang pertama, terdapat luka akibat tembakan pada 6 jenazah tersebut sebanyak 18 luka tembak. Ini detail ada nanti kami dalam laporan yang kami susun. Yang berikutnya adalah terdapat luka jahitan akibat tindakan otopsi. Jadi memang ada luka jahitan tapi itu konsekuensi dari bagian dari otopsi. Terus C, beberapa foto yang menunjukkan luka selain luka tembak dan jahitan akibat otopsi tersebut bukan akibat dari tindakan kekerasan, termasuk informasi akibat pembakaran, namun karena konsekuensi dari waktu dan kondisi tubuh jenazah. Jadi karena kami mendapatkan berbagai informasi, terus juga mendapatkan foto, kondisi jenazahnya sudah banyak yang kayak lebam-lebam, terus mengelupas dan sebagainya. Itu penjelasan ahli dengan melihat perbandingan foto di awal dan di akhir, di awal sebelum kondisi jenazahnya dilakukan otopsi sampai kondisi terakhir yang diterima oleh keluarga, itu bagian dari konsekuensi jenazah dari tubuh. Bahkan juga beliau bisa bilang kenapa kondisi jenazah dengan waktu yang kurang lebih mirip, yang satunya misalnya konsekuensinya lebih banyak, yang satunya kok malah enggak, itu karena posisi tubuhnya yang terdapat gizi, kolesterol dan sebagainya berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah psikologi forensik. Psikologi forensik memberikan pandangannya antara lain ini metodenya ya, dengan mendengarkan voice note, terus melihat foto korban, terus melihat juga foto-foto saksi, mendengarkan penjelasan kesaksian. Jadi kami jelaskan kesaksiannya, dan beliau juga bilang ini sayangnya dia tidak bisa wawancara langsung, jadi tanpa mendengarkan wawancara secara langsung ini, antara lain memberikan pandangan bahwa tidak terdapat beban dalam pembicaraan oleh pembicara. Jadi dalam pembicaraan voice note itu tidak ada beban. Jadi kalau ada ini bebannya ketakutan dan sebagainya, tidak ada beban katanya dalam pembicaraan tersebut oleh pembicara dalam voice note. Terdapat baseline persiapan untuk bertahan dan melawan. Jadi karakter dasar dari pembicaraan tersebut adalah baseline-nya bertahan dan melawan. Nah, itu yang inti dari penjelasan, detail-detail nanti akan kami sampaikan dalam laporan. Yang ketiga adalah ahli senjata dari Pindad. Ahli senjata dari Pindad ini 6 orang ya, dengan berbagai latar belakang keahliannya. Pertama, latar belakang keahlian amunisi, senjata, metalurgi, kendaraan tempur, dan quality assurance atau mutu produk. Nah, keenamnya memberikan pandangan antara lain, karena ini dia juga melihat barang bukti kami dan melihat proses lab 4 di forensik. Yang pertama, mereka dari Pindad menjelaskan proses terbuka dan akuntabel karena bisa melihat dan mengikuti proses secara langsung, termasuk diawasi oleh masyarakat secara langsung. Jadi teman-teman Pindad juga kaget-kaget, kok ini ada masyarakat, ada NGO dan sebagainya. Itu sesuatu yang belum pernah terjadi. Makanya beliau ini mengatakan bahwa ini proses yang transparan dan akuntabel. Yang berikutnya adalah alat yang digunakan adalah alat yang memenuhi standar dan canggih. Bahkan beberapa obrolan singkatnya dia bilang ini alatnya alat yang paling terakhir gitu ya, alat terakhir karena memang lab 4 Indonesia ini, lab 4 Polri Indonesia ini terbaik di ASEAN. Yang berikutnya adalah prosedurnya juga memenuhi syarat. Jadi mereka juga melihat prosedurnya, bagaimana perlakuan terhadap barang bukti dan bagaimana perlakuan terhadap senjata yang sedang diuji. Yang berikutnya adalah secara kasat mata, karena beliau-beliau ini melihat, kami tunjukkan benda-benda kami,
barang bukti yang kami temukan secara kasat mata menilai adanya barang bukti yang berasal dari senjata api tapi bukan termasuk senjata pabrikan atau non pabrikan. Jadi secara kasat mata beliau mengatakan bahwa barang-barang ini ada yang memang dari senjata non pabrikan atau istilah umumnya senjata rakitan dan senjata yang rakitan. Tapi ini hanya melihat secara kasat mata, belum hasil ujian labornya belum keluar. Itu secara kasat mata. Kami minta kok bisa begitu, ya dia terangkan cukup detail gitu, kepada kami karena memang pekerjaan sehariannya memang ada yang nanganin amunisi, ada yang nanganin senjata.